sore. Boleh ikut nombok Mama? Ya? Boleh ikut? Coba. Iya. Susah ya, Mah? Lumayan, saya juga agak susah. Di tengah laju pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat Dusun Wairebo tetap mempertahankan budaya lokal yang sangat unik. Pemirsa Suara Dapil, kali ini saya sedang bersama dengan masyarakat Dusun Wairebo. Dan kali ini kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Namun seperti biasa, sebelum saya memberitahu siapa anggota DPR RI yang akan kita ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini, terlebih dahulu kita simak profil dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Kita simak tayangan berikut ini. Coba lagi, Mah. Nusa Tenggara Timur biasa dikenal dengan bumi Floba Morata karena merupakan singkatan dari nama pulau-pulau besar yang merangkai provinsi tersebut, yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Di samping itu banyak pulau-pulau lain yang berada di dalamnya. Tercatat ada 1192 pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar. Selain memiliki kenampakan alam yang sangat mempesona, Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa sub-etnis di dalamnya yang berbeda bahasa maupun adat istiadat. Sebut saja salah satu kekayaan budayanya adalah tari caci, sejenis tarian perang khas masyarakat Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dimainkan oleh dua penari laki-laki yang saling bertarung dengan menggunakan perisai dan cambuk sebagai senjatanya. Selain itu, di Nusa Tenggara Timur juga ada satu kampung adat yang mempertahankan bentuk rumah tradisional Manggarai yang disebut Mbaruniang. Mbaruniang merupakan rumah yang berbentuk kerucut meruncing ke arah atas, yang masih sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat Wairebo secara turun-temurun. Terhitung ada 7 bangunan Baruniang yang masih tetap lestari hingga saat ini. 7 bangunan Baruniang konon merupakan pencerminan kepercayaan leluhur untuk menghormati 7 arah puncak gunung di sekeliling kampung Wairebo yang dipercaya sebagai para pelindung kemakmuran kampung. Nusa Tenggara Timur memiliki luas daratan sebesar 47.931 km persegi dengan panjang pantai yang mencapai 5.700 km persegi. Provinsi ini memiliki 21 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk sebesar 5,3 juta jiwa. Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Tercatat ada 40 sungai di provinsi ini dengan panjang antara 25 hingga 118 km. Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi dalam 2 daerah pemilihan, yaitu Dapil Nusa Tenggara Timur 1 dan Dapil Nusa Tenggara Timur 2. Pada kesempatan kali ini tim Suara Dapil berkesempatan untuk menyusuri beragam aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 terdiri dari 10 kabupaten, yang terdiri dari Kabupaten Alor, terdapat 17 kecamatan dan 175 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 520 TPS. Kabupaten Flores Timur, tercatat 19 kecamatan dan 250 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 508 TPS. Kabupaten Sika, terdapat 21 kecamatan dan 160 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 871 TPS. Kabupaten Ende, terdapat 21 kecamatan dan 278 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 675 TPS. Kabupaten Ngada, terdapat 12 kecamatan dan 151 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 334 TPS. Kabupaten Manggarai, terdapat 11 kecamatan dan 162 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 720 TPS. Kabupaten Lembata, terdapat 9 kecamatan dan 151 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 237 TPS. Kabupaten Manggarai Barat, terdapat 10 kecamatan dan 169 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 574 TPS. Kabupaten Nagekeo, terdapat 7 kecamatan dan 113 kelurahan atau desa.
Jumlah TPS yang tersebar ada 338 TPS. Kabupaten Manggarai Timur terdapat 9 kecamatan dan 176 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 620 TPS. Jumlah keseluruhan dari Dapil Nusa Tenggara Timur 1 terdapat 5.397 tempat pemungutan suara. Daerah pemilihan ini mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 6 anggota, yang tentunya akan mewakili masyarakat Dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada periode 2014 hingga 2019. Anggota DPR RI ini adalah Andreas Hugo Parera dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Melkias Markus Mekeng dari fraksi Partai Golongan Karya, Pius Lusri Lanang dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Yosep B. Badeoda dari fraksi Partai Demokrat, Ahmad Yonan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Joni J. Plate dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Setibanya di Bandar Udara Komodo, tim Suara Dapil langsung melanjutkan perjalanan melalui darat. Perjalanan kami kali ini cukup panjang dan memakan waktu kurang lebih selama 6 jam. Keesokan harinya, tim Suara Dapil langsung bergegas untuk mengikuti kegiatan Joni Plate di dapilnya. Tampak dari jauh, Joni Plate sedang berbincang dengan masyarakat dan para pedagang di dalam pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Reok Barat. Ya, gimana? Ya, iya gimana Kak? Lagi apa nih Pak? Ini lagi tanya sama apa namanya? Ibu-ibu penjual di pasar, pedagang pasar nih. Ini pasar tradisional di Reo, di NTT, di Kabupaten Manggarai ya. Ini pasar udah lama umurnya nih. Dari tahun berapa Pak ini Pak? Kalau ini dibangun 2011 kira-kira ya. 2011, tapi pasarnya sendiri dari tahun 50-an. Nah, banyak dari antara mereka yang belum tahu KUR. Nah, sebagian sudah tahu, sebagiannya belum. Barangkali di sini nanti perlu kita ingatkan kepada pemerintah ya, kepada perbankan untuk lebih proaktif memberikan saluran kredit usaha rakyat itu kepada mereka sehingga usahanya bisa berkembang. Kan Bapak lagi reses nih Pak. Betul. Kegiatan kayak gini selalu sering dilakukan? Ya, berkunjung ke mereka, berkunjung ke kampung-kampung, melihat. Nah, kalau terkait dengan kepentingan mereka, ya, saya sebetulnya tanpa berkunjung pun saya tahu. Sudah ngerti ya Pak? Ya, sudah tahu. Karena apa? Saya kan besarnya di kampung juga. Saya dulu besarnya di pasar-pasar juga, jadi saya tahu. Jadi ini masalah mereka ini, di Reo ini, ya tadinya ini pasarnya disatukan, tadinya. Ya, kemudian pasarnya dipisah dua karena otoritasnya pisah. Ada otoritas perikanan, ya, yang mempunyai pasar ikan, dan ada otoritas perdagangan daerah, dan yang punya pasar. Yang ngatur ini kan Pol PP, ya, yang mengawasi mereka. Nah, itu yang mereka minta, karena ada dua pasar, ya pasti pelanggannya terpisah dua. Nah, pelanggannya terpisah dua, lalu pelanggan tentu pingin gampang. Kalau dia ke pasar ikan, kalau di sana juga jual sayur, ya sekalian beli sayur dan ikan. Di sini nggak ada ikannya. Nah, ini barangkali juga pemerintah daerah perlu perhatikan. Setelah itu Joni Plate mengajak tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatan di Kelurahan Loce, Kecamatan Reok Barat. Setibanya di Kelurahan Loce, Joni Plate beserta tim Suara Dapil disambut dengan tarian adat khas Manggarai, Ronda. Ini adalah sebuah nyanyian dan tari perarakan untuk menyambut tamu.
sebagian besar mata pencarian apa sih Pak? Nah, di sini pertanian. Pertanian. Mereka petani. Iya. Nah, itu masalah juga. Di sini mereka petani. Ya, mereka punya pekerjaan. Tapi hasil produksi mereka bagaimana itu supaya meningkatkan kesejahteraan mereka? Pasarnya di mana? Harganya berapa? Ya, pembiayaan bagaimana untuk pertanian mereka? Apakah ada fasilitas seperti pupuk, alat-alat pertanian, irigasi? Ya. Itu sudah ada belum? Karena di APBN disediakan, tapi sampai tidak di sini. Nah, yang kita harapkan di sini, karena ini lahan pertanian, jangan sampai dia bertabrakan dengan tambang. Wilayah sini adalah wilayah itu juga yang punya mineral banyak, khususnya mangan. Ini ada banyak tambang mangan di sekitar sini. Nah, tapi dia bisa bertabrakan dengan pertanian. Apalagi masyarakat cukup padat penduduknya. Nah, kalau salah-salah kelola tambang, justru merusak masyarakat. Nah, itu yang harus hati-hati. Tapi di sini berarti semuanya untuk perekonomiannya juga cukup maju ya Pak ya, karena ditunjang dari sektor perkebunan. Nah, yang perlu itu adalah efisiensi dan produktivitas. Ya, kalau pasarnya harganya jatuh, ya, maka tentu petani tidak bisa dapat banyak. Nah, disitulah kebijakan makroekonomi nasional yang selalu ya khususnya dari Komisi 11 ya, kita minta untuk jaga stabilitas, jaga iklim investasi, ya kita jaga sama-sama karena dia berhubungan. Wah, kelas bisa, kelas 6, oi, berarti apa? Selamat hari pendidikan ya, 2 Mei. Sekolah apa ini? SDK atau apa? SDK Loce, oi. Ada tahu ini siapa ya? Siapa yang datang? Siapa tahu? Baik kok. Siapa tahu siapa ini? Tahu baik. Ayo siapa yang tahu? Hebat ya. Hebat. Baik ya? Ya. Sekolah ya. Dalam pertemuan ini, Joni Plate menjelaskan mengenai tugas dan fungsi anggota DPR RI. Masyarakat terlihat sangat antusias mendengarkan penjelasan dari Joni Plate. Pada sesi tanya-jawab, masyarakat penuh menyampaikan mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah mengenai keterbatasan anggaran untuk pendidikan di daerah mereka. Wah, ya. Sudah banyak tadi yang dibicarakan sama masyarakat. Iya, itu dengan masyarakat, banyak aspirasi masyarakat ya yang ternyata sebetulnya dari kebijakan politik presiden sudah ada. Dari kebijakan negara sudah dialokasikannya. Tetapi diimplementasi di perangkat di bawahnya, baik melalui hierarki pemerintah daerah, ya, gubernur, bupati, ya, dan birokrasinya, ini belum tersalurkan dengan baik, belum sampai di mereka. Nah, yang terkait dengan misalnya pendidikan dan kesehatan, itu lebih banyak pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, ya. Itu yang tidak akurat dengan kenyataan sebenarnya. Dan ini sudah beberapa kali disampaikan. Memang persoalan yang paling besar itu adalah persoalan pendataan. Iya. Ya, persoalan pendataan di mana interviewer dari yang dikirim oleh BPS dan respons dari masyarakat itu belum tersambung dengan baik, yang mengakibatkan tadi seperti yang disampaikan, saluran bantuannya sampai ya dalam jumlah, waktu, dan orang yang salah. Perbedaan ya Pak. Ada beda data. Nah, begitu dia sampai barangnya yang seharusnya dapat tidak dapat, jadi persoalan. Bukan menyelesaikan masalah di desa, tapi justru menciptakan masalah baru di desa, yaitu apa? Satu dengan lainnya anggota masyarakat mulai saling curiga. Nah, ini barangkali salah satu yang harus diatasi. Pak Joni, abis ini kan masih ada kegiatan lagi ya? Ya, betul. Kita selanjutnya setelah ini kemana Pak? Sambil jalan? Kita setelah ini ke Robek namanya, di pinggir laut. Jadi setelah ini kita akan ke Robek Pak ya? Ke Robek. Ya, Robek mungkin setengah jam dari sini kita jalan. Itu desa lain. Itu desa yang lain. Ya, di pinggir masih akan menyerap aspirasi dari masyarakat di Robek sana. Pasti juga bervariasi. Dan saya sudah memperkirakan masalah yang sama. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan infrastruktur. Dan terkait dengan permasalahan data yang tadi Bapak sebutkan tadi. Dan persoalannya sama, klasik.
data. Betul. Oke, Ya. baik. Pak Joni, kita pamit dulu ke pemirsa TV Parlemen. Nah, pemirsa TV Parlemen, setelah ini kita akan melanjutkan kegiatan dengan Bapak Joni Plate. Tentunya tetap menyerap aspirasi dari masyarakat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Ayo, Pak. Setelah bertemu dengan konstituennya di Kelurahan Loce, Joni Plate kembali melakukan kegiatan di dapilnya. Dan kali ini Joni Plate mengajak kami ke Kelurahan Robek yang terletak di Kecamatan Reok. Lejong peo bedinatas kami anak dite cea Robeko nego ami kolema latan kapu dite kapu tu pa ukole lamina semendianak o kole kapu dami anak kami dite ana dumare Sama seperti pertemuan sebelumnya di Kelurahan Loce, Joni Plate kembali memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi anggota DPR RI. Tidak lupa, Joni Plate yang saat ini duduk di Komisi 11 DPR RI juga memberikan pemahaman kepada masyarakat di dapilnya itu mengenai bidang di Komisi 11, yaitu keuangan dan perbankan. Selain menjelaskan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018, Joni Plate juga menjelaskan mengenai rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 yang sudah hampir mencapai 80%. Joni Plate juga meminta pemerintah pusat untuk menambah pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi dan distribusi untuk melistriki desa-desa di Nusa Tenggara Timur yang masih belum mendapatkan pelayanan listrik. Selain itu, Joni Plate juga mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki pembangkit geotermal atau pembangkit listrik panas bumi, yaitu pembangkit geotermal Ulumbu. Pembangkit ini terletak di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Sudah berulang-ulang kali kami mendekati dan berbicara dengan PLN, mencari jalan bagaimana eksplorasinya untuk dipercepat, termasuk mengajak PT Sarana Murti Infrastruktur Perusahaan Negara ya untuk membiayai itu. Sudah rapat dengan para bupati atau yang mewakili bupati di Komodo, di Labuan Bajo, tapi sampai saat ini belum juga bisa direalisasi. Karena anggota DPR nggak boleh buat itu. Yang kerjakan itu adalah pemerintah dan mitra pemerintahnya atau perusahaan-perusahaannya. Apa itu perusahaan nasional, perusahaan negara, perusahaan daerah, atau itu perusahaan swasta nasional atau swasta asing. Yaitu, tapi kita berharap dan saya kira dengan peningkatan elektrifikasi sebetulnya penerangan listrik sudah lebih bagus di Nusa Tenggara Timur saat ini. Kalau boleh, dengan kedatangannya DPR pusat ini Bapak Joni Plate bisa menganalisa semua dari persoalan kehutanan itu dan pertambangan dan peningkatan pariwisata dan pembangunan yang belum terjangkau di sini. Lebih khusus tadi listrik sama toba. Semoga usulan kami akan terima semua oleh Pak Joni Plate. Ya, lebih-lebih pertambangan ini, pertambangan gunung yang sudah rusak. Ya, semoga sukses. Pemirsa, masih banyak lagi kegiatan kami di daerah pemilihan Joni Plate, Nusa Tenggara Timur 1. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Setelah mengunjungi masyarakat di Desa Robek, Joni Plate melanjutkan kegiatan resesnya di Kelurahan Borong, Kecamatan Borong, dan Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langkerembong.
Kedua pertemuan ini merupakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Khusus atau Rakordasus Partai Nasional Demokrat. Pada saat tiba di Kelurahan Borong, Joni Plate kembali disambut dengan tari ronda yang merupakan tarian khas penjemputan masyarakat Manggarai. Dalam pertemuan, Joni Plate menjelaskan mengenai target-target pembangunan. Dirinya juga meminta pemerintah dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Joni Plate juga mengatakan pentingnya peran partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, Joni Plate berharap agar setiap anggota partai politik dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan menjadi partai politik yang modern. Posisi kita masih 3 terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Kalau 3 teratas, Pak Bos, ini 3 dari bawah. 3 dari bawah. Apakah kita ingin terus di posisi itu? Tidak. Ingin nggak? Kalau tidak ingin, maka kita harus merubah. Dari mana rubahnya? Yang pertama dari pemegang kekuasaannya, dari pemimpin eksekutifnya, orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran segar baru, orang-orang yang mempunyai jaringan yang memadai karena pembangunan daerah itu dibiayai oleh setidaknya 20% besar. Komponen instrumen stimulus APBD yang melalui APBD dibahas ke daerah, ya. Dan stimulus melalui sektor privat. Menurut Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang partai politik diberi kewenangan yang luar biasa. Hampir semua hak yang kehidupan bernegara ini serahkan. Beli beras, kita bawa uangnya 1,1 triliun. Jangan sampai selesai dari toko, selesai dari pasar, kembali ke rumah tidak bawa apa-apa, atau tidak ada hasil apa-apa. Apa hasil dari belanja ini? Tadi digambarkan dari belanja kita, belanja langsung sekitar 50%, belanja tidak langsung sekitar 50%. Itu bagus deh, cukup berimbang. Saya khawatirnya 60% belanja personil, ternyata dia 50%. Jadi belanja modal negara, modal daerah, belanja pembangunan sudah mulai meningkat. Ya sudah mulai meningkat. Tapi dengan meningkatnya itu, apa yang menjadi target pembangunan? Ya kita juga harus tahu ya berapa besar tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan di Manggarai yang nanti berhubungan dengan tingkat pengangguran. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan? Target harus disusun. Yang kedua, kita harus bisa mengukur ada berapa besar jumlah rakyat atau keluarga miskin di Manggarai. Kalau kita sudah belanja 1,1 triliun, pengurangannya berapa besar nanti? Hasilnya. Kita juga harus susun, harus cari tahu, harus menyusun. Kita juga harus bisa menyusun nanti indeks pembangunan manusianya meningkat sampai berapa di kita ini. Dia naiknya berapa? Itu dari kita punya belanja postur APBN. Seusai mengadakan Rakordasus, Joni Plate kembali melaksanakan kegiatan di dapilnya. Dan kali ini Joni Plate mengajak tim Suara Dapil untuk melihat secara langsung proses pembuatan tenun songke yang terletak di Kelurahan Rejeng, Kecamatan Lelak. Setibanya di sana, tim Suara Dapil melihat ada beberapa wanita yang sedang menenun songke dengan alat tradisional. Tenun songke merupakan kain khas adat orang Manggarai Raya yang diwariskan leluhur mereka berpuluh tahun yang lalu. Di Flores, masing-masing kabupaten memiliki motif kain tersendiri. Itulah keunikannya. Seperti di wilayah Manggarai Barat, motif kain songke yang terkenal adalah motif kain songke mata manuk. Motif ini selalu dicari oleh warga lokal maupun orang-orang Manggarai yang berdomisili di Jakarta dan di daerah lainnya. Negara, pemerintah itu punya program kredit usaha rakyat. Ya.
Nah, kredit usaha rakyat itu bunga bank itu disubsidi besar oleh negara. Negara itu bayarnya sedikit. Sayangnya pelaksanaan kredit usaha rakyat di NTT ini masih 94% itu didistribusikan di sektor distribusi, perdagangan. Di sektor hulu para penenun, para petani, peternak ini kurang sekali. Alat-alat tenun redang seperti begini ini harus diberikan asistensi dan kelompok-kelompok tenun harus disiapkan. Harus disiapkan. Pemerintah daerah juga, makanya anggota DPRD Nasdem yang hadir ini tolong diperhatikan. Pemerintah daerah melalui program-programnya untuk mendorong UMKM, bangun ini harus ada rumah produksi ya, untuk produksinya ya harus ada pasar ya untuk disalurkan, dan harga atau nilai tambah yang diterima oleh para penenun, karena ini jam kerja ya, jam kerja itu harus timpal. Setelah itu Joni Plate kembali mengajak tim Suara Dapil untuk bertemu dengan masyarakat di dapilnya. Letaknya tidak jauh dari tempat kami melihat wanita yang sedang menenun. Setibanya di lokasi, kami kembali disambut dengan tarian ronda. Namun, ada yang berbeda di sini. Karena ada satu kesenian yang juga ditampilkan, yaitu tari caci. Dalam kesempatan ini, Joni Plate juga ikut ambil bagian dalam tari caci. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu Pak, terkait dengan tadi budaya yang disampaikan, yang diceritakan oleh masyarakat ini tuh bagaimana sih? Di sini sangat multikultur ya, sangat beragam, sangat plural. Kalau mau belajar tentang pluralisme, ya inilah tempatnya. Jadi tidak salah kalau Bung Karno menemukan Pancasila itu di Flores ini, karena memang ini sangat beragam. Budaya kita di sini memang beragam, tapi dengan beberapa landasan pijak ya. Yang pertama, budaya itu betul-betul menjadi perekat sosial masyarakat. Yang kedua, budaya itu menjadi hukum-hukum adat yang menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, yang ketiga ini. Nah, kebetulan NTT menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata nasional. Nah, budaya ini justru harus sekarang bisa menjadi salah satu sumber kehidupan dari masyarakat. Nah, peninggalan nenek moyang ini harus mempunyai nilai komersial dan nilai ekonomi. Pak, TV Parlemen kan sudah mengikuti beberapa hari ini berbagai kegiatan Bapak. Sudah banyak yang Bapak lakukan selain memberikan motivasi, Bapak juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Apalagi sih Pak yang nanti akan Bapak lakukan untuk dapil Bapak ini sendiri? Realisasikan semua janji politik, janji pemerintah, janji DPR. Ya, yang pertama itu apa? Yang mereka minta sederhana kok. Pak. Ya, setarakan dan sejajar kita dengan rata-rata nasional. Kalau itu bisa dilakukan, mereka happy, bangsa ini happy dan semakin kuat. Ya, kita ini yang harus diperhatikan khususnya generasi muda ya, generasi milenial. Kita berharap kita nanti mempunyai bonus demografi. Ya, tahun 2030, 2040 khususnya seabad Indonesia, tahun emas Indonesia itu kita bisa memperoleh bonus demografi di mana mekarnya kualitas demografi kita, ya, tenaga-tenaga muda produktif, efisien yang punya tingkat penghasilan tinggi. Yang harus kita jaga sekarang, yang harus kita susun fundament kesejahteraan dan perekonomian kita, jangan sampai terjadi disaster demografi. Nah, ini harus dijaga. Kita harus bisa mendapatkan bonus demografi dengan benar. Dan Presiden berpihak pada itu melalui human capital. Jadi hal yang akan Bapak lakukan ini sebenarnya adalah hal yang sederhana, tapi adalah merealisasikan janji-janji dari apa yang telah Bapak janjikan. Yang saya janjikan sebagai anggota parlemen, yang pemerintah janjikan, yang kami dukung, ya, dan yang bangsa ini janjikan kepada rakyatnya. Jadi bukan saya saja. Khususnya NTT 1 ini ya Pak ya? Khususnya kalau NTT 1 harus itu. Janji Bapak ya? Oke, baik Pak Joni, berarti banyak yang telah dilakukan oleh Bapak untuk dapil NTT 1 ini ya Pak ya. Baik, dan Bapak apa yang semoga Bapak akan laksanakan ini benar-benar dapat realisasi ya Pak ya. Dan NTT 1 ini bukan lagi menjadi sebutan nanti Tuhan tolong, tapi benar-benar menjadi provinsi yang benar-benar maju ya Pak ya. NTT provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa hebatnya, baik sumber daya alam yang terkait dengan mineral-mineralnya, sumber daya alam yang terkait dengan letak geografisnya, ada pantai-pantai, pegunungan, hinterland, plateau yang hebat, yang bagus-bagus, sumber daya manusianya, dan
sumber daya kultural. Peninggalan nenek moyang beragam dan hebat-hebat. Mari kita tampilkan di etalase Indonesia dan etalase dunia. Oke, baik. Ya. Nah, pemirsa Suara Dapil, dengan demikian berakhir pula pertemuan kita dalam episode Suara Dapil Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 dengan anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Joni Plate dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Dan demikian, maka saya, Sanika Sembiring dan tim Suara Dapil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Dan sampai jumpa. Lelo Komodo sunset, wame labuan bajo sky, beta my cafe paradise. Call up, lesa salege, manetan nage. Leros lelo navam, belot bon nage. Bora balinoge, kunia gukalo, nisang bong denaige, los setana bora. Lelo Komodo sunset, wame labuan bajo sky, beta my cafe paradise. Lelo Komodo sunset, wame labuan